Masih bersama kami di Presisi Pagi. Prestasi membanggakan kembali ditorehkan anggota Polres Banjar, Bribtu Aya Anisara. Polwan Polres Banjar, Polda Kalsel, berhasil meraih 2 medali emas di ajang International World Police and Fire Games 2025 yang berlangsung di Bothwell Arena, Birmingham, Alabama, Amerika Serikat. Bribtu Iyah tampil gemilang di cabang olahraga taekwondo kategori pomsai individual putri U18-29 dan pomsai pair U18-29 pada pertandingan yang digelar pada Senin 30 Juni 2025. Dengan teknik yang memukau, ia mampu mengalahkan para konstetan dari berbagai negara dan memikat para juri dengan penampilannya yang sempurna. Melalui keterangan tertulis, Kapolres Banjar AKBP Fadli beserta seluruh staf dan jajaran menyampaikan ucapan selamat kepada Bribtu Iyah. Keberhasilan Bribtu Iyah menjadi bukti bahwa dedikasi dan kerja keras mampu mengantarkan siapapun dan meraih prestasi di tingkat dunia, sekaligus membawa harum nama Indonesia di kancah internasional. Dari Humas Polres Banjar melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Purwakarta AKBP Lilik Ardiansyah bersama tim Polwan Polres Purwakarta melakukan kunjungan langsung ke RSUD Bayu Asi, memberikan dukungan moral dan trauma healing kepada korban kekerasan anak di bawah umur. Kehadiran Kapolres Purwakarta dan para polwan menjadi bukti nyata bahwa Polri tidak hanya hadir untuk menegakkan hukum, tetapi juga menjadi pelindung dan penyembuh luka masyarakat, khususnya anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Dengan penuh empati dan kasih sayang, tim Polwan Polres Purwakarta Polda Jawa Barat menciptakan suasana yang nyaman bagi korban, menunjukkan bahwa Polwan bukan hanya penegak hukum, tetapi juga ibu, kakak, dan sahabat bagi anak-anak Indonesia. Sebelumnya, polisi menangkap seorang pria berinisial DH di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat karena menyiksa anaknya yang berusia 22 bulan. Sang anak yang masih balita ini mengalami luka memar di sekujur tubuhnya. Kasus ini terungkap setelah video penyiksaan yang dilakukan oleh DH terhadap korban ditampilkan anggota DPR Ahmad Saroni di akun Instagram miliknya. Dalam video tersebut tampak DH melakukan aksi penganiayaan dengan menginjak anaknya di bagian wajah hingga perut, padahal korban sudah berteriak karena mengalami kesakitan. Diduga pelaku melakukan aksi kekerasan karena masalah rumah tangga dengan istrinya. Anaknya mengalami memar-memar di sejumlah bagian tubuhnya. Dari tim Humas Polres Purwakarta Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Dalam rangka mendukung program nasional swasembada pangan tahun 2025, Polres Banjar gelar kegiatan penanaman jagung serentak kuartal 3 di lahan perhutanan sosial di Jalan Teluk Sanggar, Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemanfaatan lahan produktif dalam program penanaman jagung serentak seluas 1 juta hektar yang digagas oleh Polri di seluruh jajaran Polda se-Indonesia. Tujuannya kegiatan ini memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung pelaksanaan salah satu asta-cita Presiden Republik Indonesia, yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara serta mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan. Acara penanaman ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting antara lain Bupati Banjar, Kapolres Banjar AKBP Dr. Fadli, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banjar Irwan Bora, dan Ramil Martapura Kapten INF Mustadim, Ketua Kelompok Tani Teluk Sanggar Tani, dan sejumlah pejabat daerah lainnya. Acara dimulai dengan pembukaan, dilanjut dengan penanaman jagung serentak kuartal 3 tahun 2025. Kegiatan juga terhubung secara daring melalui Zoom meeting dengan titik lokasi penanaman jagung serentak lainnya di seluruh Indonesia yang terpusat di Grobogan, Jawa Tengah dipimpin oleh Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit. Kegiatan penanaman dilakukan di atas lahan seluas 1 hektar yang dikelola oleh kelompok tani Teluk Sanggar Tani. Kapolres Banjar AKBP Fadli menyampaikan, kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antara pemerintah daerah,
aparat keamanan, dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Polri melalui program ini menunjukkan peran aktif tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga dalam membantu masyarakat memanfaatkan lahan secara produktif demi tercapainya kemandirian pangan bangsa. Dari Humas Polres Banjar, Polda Kalimantan Selatan melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Kota Waringin Barat AKBP Theodorus Priyo Santosa menghadiri kegiatan launching MBG Makan Bergizi Gratis dan SPPG Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Yayasan Al-Azhar Kobar di Bundaran Obor atau tepatnya di Sampuraga Baru. Kegiatan ini diresmikan secara langsung oleh Wakil Bupati Kota Waringin Barat Bapak Suyanto yang didampingi oleh unsur Forkopimda Kabupaten Kobar. Kapolres Kota Waringin Barat mendukung penuh dan mengapresiasi atas kegiatan tersebut, dikarenakan kegiatan launching SPPG dan MBG ini merupakan langkah positif untuk membantu masyarakat Kobar terutama anak-anak. SPPG ini menurut Kapolres berfungsi sebagai dapur umum yang bertugas menyiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi sesuai standar yang ditetapkan, terutama untuk anak-anak sekolah. Usai meresmikan, Wakil Bupati yang didampingi oleh pihak Forkompimda melakukan pengecekan terhadap dapur MBG. Polres Kobar mendukung penuh kegiatan positif tersebut. Melalui kegiatan ini, diharapkan Kota Waringin Barat semakin berkembang dan dapat menjadi teladan bagi kabupaten lainnya. Dari Humas Polres Kota Waringin Barat, Polda Kalimantan Tengah melaporkan untuk Polri TV. Suasana haru dan penuh kebahagiaan menyelimuti kediaman Ibu Ernawati, warga Blok Karang Tengah, RT 2 RW 1, Desa Cempaka, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Rumah yang sebelumnya rusak dan tidak layak huni, kini berdiri kokoh dan bersih setelah melalui proses bedah rumah oleh jajaran Polresta Cirebon sebagai bagian dari peringatan Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025. Kegiatan peresmian bedah rumah ini dilaksanakan pada Senin 7 Juli 2025, dipimpin langsung oleh Kapolresta Cirebon Kombes Pol Sumarni. Dalam sambutannya, Kapolresta Cirebon menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekedar perbaikan fisik bangunan rumah, melainkan juga bagian dari membangun harapan dan keberpihakan Polri terhadap masyarakat kecil. Rumah Ibu Ernawati sebelumnya mengalami kerusakan parah akibat terpaan angin kencang yang menghancurkan sebagian besar struktur bangunan. Melalui program bedah rumah ini, hunian tersebut kini telah kembali layak huni, memberikan rasa aman dan nyaman bagi penghuninya. Kapolresta Cirebon juga menyerahkan bantuan sosial berupa kasur, bantal, dispenser, paket sembako, dan makanan sehat seperti susu dan biskuit untuk anak-anak. Tak hanya itu, ia pun menyapa dan berdialog langsung dengan warga, menunjukkan kehangatan yang jarang terlihat dalam hubungan antara aparat dan masyarakat. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa silaturahmi tatap muka, sekaligus kita memberikan juga sedikit kebahagiaan untuk Ibu Sariah. Ibu Sariah. Ya, meresmikan perbaikan rumah Ibu Sariah yang kemarin kami nilai perlu dibantu karena atapnya kemarin berterbangan ya Bu. Insya Allah setelah dibenerin, berdoa anginnya jangan ngubek-ngubek rumah Ibu Sariah lagi ya. Ya. Dan ibu-ibu sekalian, saya juga berpesan nih, kami dari Polresta Cirebon berharap ibu-ibu terutama ya, ibu-ibu. Yang pertama, saya lihat kalau di jalanan ibu-ibu banyak kan nggak tertib kalau naik motor. Kenapa? Kehilangan kecantikannya kalau pakai helm. Ya, naik motor wajib pakai. Melalui program bedah rumah ini, Polresta Cirebon bukan hanya memperbaiki bangunan, tetapi juga memperkokoh jembatan empati dan kepercayaan antara Polri dan masyarakat. Inilah potret Bayangkara sejati hadir, melayani, dan menjadi bagian dari kehidupan rakyatnya. Humas Polresta Cirebon, Polda Jawa Barat. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.